Hi everyone, welcome back to X Podcast. Seperti biasa, kembali lagi bersama kami di sini dengan Saya Aida. saya Syaidah. Dan saya Haira. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman? Semoga kita semua terus diberikan kesehatan ya. Podcast ini bukan hanya mendengarkan cerita kalian, tetapi juga memberikan saran sekaligus tips tentang menjalin suatu relationship. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas soal toxic relationship nih. Sudah gak sabar dengan berbagai tipsnya? Yuk langsung dengerin. Happy enjoy it! Kamu pernah mengalami toxic relationship? Sadar hubungan dengan pasangan sudah tidak sehat, tetapi masih tetap bertahan. Kira-kira kenapa sih masih banyak orang yang sudah sadar terjebak dalam hubungan yang toksik, tapi masih nggak mau keluar juga? Orang toksik itu emang nggak akan terus-terusan menyakiti kita, mengekang, dan merendahkan kita. Sesekali pasti akan membahagiakan kita. Hal inilah yang membuat mereka yang berada dalam toxic relationship akan seringkali berpikir kalau pasangannya akan berubah. Tetapi terkadang hubungan yang terlihat baik-baik saja di luar, ternyata belum tentu seindah kelihatannya bagi individu atau seseorang yang merasakannya loh. Beberapa orang justru merasa tertekan saat menjalani hubungan yang seperti itu. Sayangnya, baik juga nih yang gak sadar bahwa ternyata itu adalah toxic relationship. Oke, kalau menurut aku, toxic relationship itu bahaya loh teman-teman. Karena kalian sering direndahkan, nah nanti kalian bakal ngerasa minder, ngerasa nggak berguna, nggak berharga, merasa rendah diri. Nah itu semua bakal masuk tuh di otak kalian. Terus bakal ngerasa kalau diri kalian itu memang bener-bener rendah gitu. Kalau menurut aku hampir sama yang disampaikan Syaidah. Toxic relationship itu hubungan yang membuat salah satu pihak merasa tidak didukung, direndahkan atau diserang. Bentuk tindakan negatif yang bisa memengaruhi kesehatan mental seseorang ini bisa serangan secara fisik, psikologis, atau emosional. Jadi, gimana sih caranya kita bisa keluar dari lingkungan yang toksik ini? Oke, jadi begini ya. Tahapan pertama itu kalian harus memulainya dengan penerimaan. Kalian itu harus menyadari kalau hubungan yang sedang kalian jalani ini udah toksik. Kalau belum sadar, ya nggak mungkin juga kan bisa keluar. Ketika udah sadar, step selanjutnya itu adalah melangkah pergi. Kalau perlu, hapus semua kontak dia. Blok aja, hilangin deh tuh semua kenangan tentang dia. Biasanya kalau kamu sudah melangkah pergi, dia itu pasti akan mohon-mohon biar kamu balik. Please ya, kalian jangan mau. Karena ujung-ujungnya juga pasti akan sama aja, gak akan ada perubahan. Oke teman-teman, jadi gini, jika kamu mencoba menyelamatkan diri dari toxic relationship, itu bukan sebuah pengkhianatan, melainkan itu bentuk kesetiaan pada diri kamu sendiri. Jadi itu kesalahan persepsi orang-orang ada di soal pengkhianatan dan di soal kesetiaan. Dan kadang-kadang kita tetap di relationship itu karena kita dalam keadaan hati yang masih berharap suatu hari bisa kembali ke awal. Bisa kembali ke masa-masa di mana masih romantis sama pasangan, nyaman dengan perasaan yang kita punya. But trust me, kalau relationship udah toxic, orang itu gak akan bisa berubah dan kembali ke masa dulu. Karena yang kalian lihat sekarang adalah siapa dia yang sebenarnya. Nah, seperti biasa nih, Aks Podcast membuat question box untuk teman-teman di rumah yang ingin bertanya tentang pembahasan kita kali ini. Dan banyak banget nih yang nanya bagaimana sih caranya mengetahui atau menyadari kalau kita ada di hubungan yang toksik. Oke, yang sudah kita jelaskan sebelumnya, seperti direndahkan, kekerasan fisik, terjadi pengkhianatan, terlalu mengekang, suka manipulatif, ancaman, dan lain-lain. Pokoknya tuh yang ngebuat tekanan batin dan membatasi kita untuk menjadi diri sendiri. Nah, aku juga mau kasih contoh nih. Kayak di dalam suatu hubungan, ketika dihadapi oleh suatu problem, maka satu sama lain itu wajib mencari solusi dan bagaimana cara menyelesaikannya kan? Tapi di hubungan toksik, tidak mencari solusi maupun menyelesaikannya. Namun mereka memakai egonya masing-masing. Siapa yang paling kuat berarti dia yang paling menang.
Dan bukan lagi tuh soal setiap masalah kita selesaikan bareng-bareng ya. Tapi lo yang salah, gue yang benar di sini. Yang akhirnya malah berujung tidak baik, solusi nggak dapet, dan masalah pun makin besar. Dan kenapa sih orang-orang yang berada di toxic relationship itu sulit dilepaskan? Karena kita terlalu berekspektasi pada harapan kita sendiri, seperti itu. Yaps, bener banget. Aku ingetin lagi ya guys, toxic itu tidak hanya ada di dalam hubungan percintaan saja, namun ada juga di dalam pertemanan, keluarga, tempat kerja, organisasi, dan lainnya. Ada juga yang bertanya, gimana sih cara kita pergi dari toxic relationship? Padahal hati tuh udah sayang banget. Nah, mungkin emang gak semudah seperti membalikan telapak tangan ya. Tapi, kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Sebenarnya, saya nggak sih sama diri sendiri? Karena kebanyakan itu, ketika kita berhubungan atau menjalin relasi dengan orang, terus kita mikirnya itu udah sayang banget sama dia. Udah ngelewatin waktu yang banyak sama dia. Tapi kadang juga suka lupa kalau kita itu harus sayang sama diri kita sendiri. Oke, aku mau nanya nih ke kalian. Emang kalian gak sayang sama air mata yang udah kalian keluarin untuk dia? Terus emang kalian gak sayang sama masa depan yang misalnya hancur gara-gara dia? Pasti sayang kan? Dan itu juga yang banyak dijadikan trik dari orang-orang yang terjebak dalam hubungan toksik. Kayak berputar dengan pikiran bahwa yang penting gue tuh bahagia bisa berdua sama dia. Jadi begini ya, kalian udah tahu itu gak sehat, terus kalian masih aja mau dipertahanin. Please, kali ini sayangi diri kalian sendiri, oke? Karena kalian tuh berhak untuk bahagia dengan orang yang merasa bersyukur karena udah memiliki kalian sebagai pasangan hidupnya. Untuk kalian yang terjebak di dalam toxic relationship pertemanan, kalian bisa jaga batasan diri dan jangan sampai ngebuat kalian tuh ngerasa down terus gitu. Memberanikan diri untuk bilang tidak, membatasi waktu bersama mereka yang toxic. Jika kamu merasakan takut untuk bertemu seseorang dan merasakan stres jika berhadapan dengannya, maka mungkin itu kamu sedang berada di hubungan yang toksik. Pertimbangkanlah untuk mengurangi jumlah waktu yang kamu habiskan bersama mereka. Seperti itu ya teman-teman. Orang dalam hubungan yang beracun, perkembangan dirinya cenderung stuck. Harga dirinya hancur dan putus dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda kalau hubungan itu toksik. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan toksik biasanya berusaha membunuh karakter dengan halus dan terus-menerus. Ia juga akan mengontrol bagaimana kalian harus bersikap. Karena seorang manipulator sangat sulit untuk meminta maaf. Oke teman-teman, jadi seperti biasa aku mau kasih kesimpulan nih buat kalian mengenai pembahasan kali ini. Jadi, tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak ada seorang pun yang pantas hidup seperti ini. Hubungan yang toksik bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan toksik ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positifnya. Dalam konteks berpasangan terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama saat berada di dekat pasangan. Ada pepatah mengatakan, jangan minum racun hanya karena dirimu haus. It's a reminder for us to choose more in life. Oke, thank you banget buat semuanya yang udah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kita kali ini. Terima kasih banget buat kalian selalu support channel ini. Dan sekali lagi thank you banget buat semuanya. Terus support channel kami dengan like, comment, and subscribe, serta memberikan saran mengenai pembahasan selanjutnya di kolom komentar. Bye-bye and see you next time.